Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dibaca langsung dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 1 Kompleks Masjid Darussalam, Sangatta Kutai Timur, Suada 91,1 FM, Radio Informasi dan Inspirasi Keluarga. Alhamdulillah sahabat Suada, hari ini Sabtu 4 Muharram 1444 Hijri, 1445 ya Hijriah, Masya Allah. Kita akan mendengarkan siaran langsung kajian subuh ceria langsung dari Masjid Darussalam Kutai Timur bersama Ustadz Haji Muhammad Munif LC MPD dengan judul bertakwa dimanapun berada dan berakhlak baik kepada sesama. Tetap stay tune di sini dan selamat mendengarkan. Pendengar Radio Suada yang berbahagia, alhamdulillah pagi hari ini patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memudahkan kita untuk melangkahkan kaki kita dari rumah menuju Masjid Darussalam dalam rangka untuk beribadah, bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat memuji kepada umatnya yang senantiasa berbuat baik dengan sabdanya, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia adalah orang yang dikaruniai usia panjang oleh Allah dan amal perbuatannya bagus. Kita hari ini sudah memasuki hari yang ke-5 di tahun baru 1445 Hijriyah. Mudah-mudahan di tahun baru Hijriyah ini Allah memberikan kesehatan kepada kita, Allah memberikan ketakwaan kepada kita sehingga memasuki tahun baru Hijriyah ini semangat kita di dalam melakukan kebaikan, semangat kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semakin meningkat. Allahumma amin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang diutus oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin, pembawa rahmat, kabar gembira bagi seluruh alam ini. Mudah-mudahan kita nanti mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid Darussalam dan pendengar Radio Suada yang berbahagia, kajian subuh kali ini kita akan melanjutkan pembacaan hadis Al-Arba'in An-Nawawi. Pada pagi hari ini kita akan bacakan hadis yang ke-18. Hadis yang ke-18. Hadis yang cukup pendek yang berhubungan dengan ketakwaan dan akhlak yang terpuji. Baik, yang membawa hadis Al-Arba'in Nawawi silakan dibuka. Kalau enggak ada bisa lewat HP. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzarrin Jundub bin Junadah, dari Abu Dzar Jundub bin Junadah, wa Abi Abdurrahman, dan Abu Abdurrahman, Mu'ad radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya. An Rasulillah,
dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ittaqillaha haitsuma kunta. Takutlah kamu kepada Allah. Ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah haitsuma kunta, di mana saja kamu berada. Haitsuma kunta, ketika kita di masjid, ketika kita di rumah, ketika kita di pekerjaan, ketika kita di pasar, di mana saja. Ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata, dan ikutilah kejelekan itu dengan melakukan kebaikan. Tamhuha, yang akan menghapuskan kejelekan yang sudah dilakukan. Wa khaliqin nas, dan pergaulilah manusia bi khuluqin hasanin, dengan pergaulan yang bagus. Rawahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi wa qala haditsun hasanun. Hadis ini adalah derajatnya hadis hasan. Hadis hasan. Wa qala ba'dun nusah, dan dijelaskan lagi tidak hadis hasan tapi hasanun sahih. Hadis ini derajatnya hasan sahih. Yang jelas hadis ini Masya Allah ya, sudah familiar di telinga kita. Hadis yang pendek tapi isinya luar biasa ya, luar biasa. Dalam hadis yang pendek ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita tentang 3 hal ya. 3 hal. Yang pertama adalah tentang ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengiringi perbuatan jelek dengan perbuatan yang baik. Mengiringi perbuatan jelek dengan perbuatan yang baik. Dan yang ketiga, menjelaskan tentang bergaul sesama manusia dengan akhlak yang mulia. Kira-kira kalau 3 hal ini bisa kita lakukan, Masya Allah, kayaknya sudah luar biasa ya, menjadi orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga dia kalau melakukan kesalahan segera bertaubat kepada Allah, juga pergaulannya kepada sesama manusia bagus. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, mari kita jelaskan ya satu persatu 3 poin di atas tadi. Pertama adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudah tidak samar lagi bahwa definisi takwa
ya, menurut bahasa berarti menjaga diri, menjaga diri atau berhati-hati, menjaga diri atau berhati-hati, itu takwa secara bahasa. Makanya dikatakan ittaqaita syai'an wa taqaitahu, artinya aku menjaga diri dari sesuatu atau aku berhati-hati terhadapnya. Kalau dari definisi bahasa sudah bisa kita fahami ya, bahwa takwa itu seperti itu, menjaga diri dari sesuatu. Menjaga diri dari sesuatu itu apa? Menjaga diri dari sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga jangan sampai perintah itu kita tinggalkan ya. Juga berhati-hati, kita berhati-hati dari hal-hal yang dilarang oleh Allah, jangan sampai yang dilarang itu kita langgar. Masya Allah, sudah jelas sekali ya definisi secara bahasa. Maka Allah berfirman, huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah, dialah Allah yang patut kita bertakwa kepadanya, dan dialah yang berhak memberi ampunan. Surah Al-Muddathir ayat 56. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maksud ayat di atas adalah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala sajalah yang berhak untuk ditakuti siksanya, dan hanya Allah sajalah yang berhak untuk diperlakukan dengan apa yang mendatangkan ampunannya. Ya, sehingga inti daripada takwa adalah seorang hamba meletakkan pelindung antara dirinya dengan sesuatu yang ia takutkan dan ia khawatirkan. Ya, sehingga takwa seseorang kepada Rabb-Nya ialah ia meletakkan antara dirinya dan apa yang ia takutkan dari Rabb-Nya, berupa kemarahan ya, atau berupa hukumannya. Sebuah pelindung yang melindungi dirinya dari itu semua yang dia takutkan itu. Pelindung tersebut ialah mengerjakan ketaatan dan menjauhi larangan. Jadi nggak banyak pelindungnya. Dua, menjalankan ketaatan dan menjauhi larangan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ittaqillah haitsu ma kunta, takutlah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Kemudian ittaqullaha haqqa tuqatih, takutlah, bertakwalah kalian kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, hendaklah Allah azza wa jalla itu ditaati dan tidak dimaksiati, diingat dan tidak dilupakan, serta disyukuri dan tidak diingkari. Abdullah bin Mas'ud menjelaskan seperti itu agar kita menjadi orang yang bertakwa tadi itu. Apa? Ditaati, tidak dimaksiati, diingat, tidak dilupakan, disyukuri, tidak diingkari. Kemudian Imam Ibnul Qayyim rahimahullah juga berkata, hakikat takwa ialah melakukan ketakwaan, melakukan ketaatan kepada Allah azza wa jalla, dilandasi keimanan dan mengharap pahalanya. Karena ada perintah dan ada larangan, sehingga seseorang melakukan perintah Allah azza wa jalla dengan mengimani zat yang memerintah dan membenarkan janjinya, dan ia meninggalkan apa yang Allah larang baginya dengan mengimani zat yang melarangnya dan takut terhadap ancamannya. Ini Imam Ibnul Qayyim ya menjelaskan seperti itu. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dikatakan Talq bin Habib rahimahullah menjelaskan lagi, apabila terjadi fitnah, padamkanlah fitnah itu dengan takwa. Apabila terjadi fitnah, maka padamkanlah fitnah itu dengan takwa. Orang-orang bertanya, apakah takwa itu? Ia menjawab, takwa adalah engkau melakukan ketaatan kepada Allah berdasarkan cahaya dari Allah, karena mengharap pahala darinya, dan engkau meninggalkan segala bentuk kemaksiatan kepadanya berdasarkan cahaya darinya, karena takut terhadap siksanya. Jadi pada dasarnya memang takwa itu adalah menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini adalah sebaik-baik definisi bagi kalimat takwa. Sebab seluruh amal mesti nanti memiliki permulaan dan tujuan akhir. Suatu amal tidak dikatakan sebagai ketaatan dan kurbah atau amalan yang mendekatkan diri kepada Allah sampai ia bersumber dari keimanan, ya, bersumber dari keimanan. Dengan demikian yang menjadi pendorong ia melakukan sesuatu amal adalah keimanan semata, bukan adat atau kebiasaan, bukan juga dilandasi dengan hawa nafsu, juga mengharap pujian dan kedudukan,
dan lain-lainnya. Amal tersebut harus diawali dengan keimanan, sedang tujuan akhirnya adalah mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan keridhoannya. Pahala dan ridho, itulah tujuan akhir kita untuk beribadah. Inilah yang disebut dengan al-ihtisab, mengharapkan pahala. Al-ihtisab, mengharapkan pahala. Karena itulah dua pokok ini sering disebutkan secara bergandengan, seperti dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wahtisaban, barang siapa puasa di bulan Ramadan atas dasar keimanan dan mengharap pahala. Begitu juga yang lain, man qoma lailatal qadri imanan wahtisaban, barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar atas dasar keimanan dan mengharapkan pahala. Hadis-hadis yang menggandengkan dua kata ini amat sangat banyak. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wasiat takwa adalah wasiat yang paling agung, ya. Wasiat yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa adalah wasiat Allah Azza wa Jalla untuk generasi terdahulu dan juga untuk generasi yang sekarang sampai nanti terakhir, ya. Allah jelaskan di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 131. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Walaqad wassayna, dan sungguh kami telah memerintahkan kepada orang yang diberi kitab suci sebelummu, artinya orang-orang terdahulu, dan juga kepadamu yang sekarang ini hidup sampai nanti akhir zaman, agar bertakwa kepada Allah, anittaqullah, agar mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa juga wasiat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kepada umatnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbah pada haji wada, ya. Khutbah pada haji wada tahun berapa? Tahun 9 Hijriah, ya, di hari penyembelihan hewan kurban. Beliau berwasiat kepada manusia agar mereka bertakwa kepada Allah dan mendengar taat kepada pemimpin mereka, bertakwa dan mereka taat kepada pemimpin mereka. Juga takwa dipesankan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu
ketika beliau berkhutbah, amma ba'du, aku wasiatkan kepada kalian, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, menyanjungnya dengan sesuatu yang layak diterimanya, memadukan keinginan dengan takut, dan menghimpun permintaan, mendesak dengan permintaan karena Allah Ta'ala, menyanjung Nabi Zakaria dan keluarganya dengan berfirman, sungguh mereka selalu bersegera dalam mengerjakan kebaikan, dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas, dan mereka orang-orang yang khusyuk kepada kami. Begitu juga sahabat Umar radhiyallahu anhu, tidak ketinggalan pesannya. Pesan ini diberikan kepada disampaikan kepada anaknya Abdullah bin Umar, ya. Aku berwasiat kepadamu, hendaklah engkau bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, karena barang siapa bertakwa kepadanya, Dia akan melindunginya. Barang siapa bersyukur kepadanya, Dia menambahkan nikmatnya kepadanya. Jadikanlah takwa itu kedua pelupuk matamu dan hatimu, insyaallah, ya. Makanya setiap Jumat khatib selalu mengingatkan kepada jamaah semuanya untuk apa? Selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak ibu hadirin hadirat rahimakumullah, penyandaran kata takwa dan artinya, ya. Apabila kata takwa itu digandengkan dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, kata takwa digandengkan dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 96, wattaqullahalladzi ilaihi tuhsyarun. Artinya, dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya kamu akan dikumpulkan kembali. Maka maksudnya wattaqullah di sini ialah takutlah kepada kemurkaan dan kemarahannya. Takutlah kepada kemurkaan dan kemarahannya, karena itu adalah hal paling besar yang harus ditakuti. Hukuman dari Allah di dunia dan di akhirat ada karena kemurkaan dan kemarahannya. Jadi wattaqullah di sini mengarah ke sana, ya, takut dari kemurkaan dan kemarahan Allah. Ya. Tapi terkadang kata takwa digandengkan dengan hukuman Allah, ya, hukuman Allah seperti neraka gitu ya, atau hari kiamat gitu ya, seperti firman Allah, wattaqun narol lati uiddat lil kafirin. Wattaqun narol lati uiddat lil kafirin. Jadi kata-kata takwa digandengkan dengan, ya, hukuman, ya,
yang artinya dan peliharalah dirimu, wattaqun narol lati uiddat lil kafirin, dan peliharalah dirimu dari api neraka yang disediakan bagi orang-orang kafir. Surah Ali Imran ayat 10. Juga Allah berfirman, wattaqu yauman turja'una fihi ilallah, dan takutlah pada hari ketika kamu semua dikembalikan kepada Allah, yaitu hari kiamat. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah. Aku memohon kepadamu rasa takut kepadamu dikala sendirian dan disaksikan orang lain. Ini bentuk dari apa? Ketakwaannya, baik di waktu sendiri atau di waktu bersama orang-orang yang lain, berada di tempat-tempat yang ramai. Ya. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, kesimpulannya adalah bertakwa kepada Allah Azza wa Jal dikala sendirian adalah pertanda kesempurnaan iman dan mempunyai pengaruh positif, yaitu Allah Subhanahu wa taala membuat orang tersebut disanjung oleh orang-orang beriman yang lain. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan kita, kiat-kiat apa untuk meraih ketakwaan itu? Ya, apa yang perlu kita lakukan, kita kerjakan sehingga kita ini menjadi orang yang bertakwa. Yang pertama adalah menuntut ilmu syar'i. Pertama adalah menuntut ilmu syar'i. Kita mau apa? Belajar tentang ilmu agama, ya. Kita belajar ilmu akidah, ya, ilmu tauhid. Kita juga belajar ilmu yang berhubungan dengan ibadah, ya. Kita juga belajar tentang ilmu hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Memang belajar itu Masya Allah dasar utama, ya. Makanya orang yang beriman itu harus berilmu, harus. Makanya orang belajar itu oleh baginda Rasulullah tidak dibatasi oleh usia, ya. Terus belajar dan belajar sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama, ya, menuntut ilmu syar'i. Yang kedua adalah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larangannya.
Ini aplikasinya ya. Jadi ilmu itu tidak sebatas ilmu, tapi ilmu itu kemudian bisa dilakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Kemudian yang ketiga, yaitu bergaul dengan orang-orang yang solih. Bergaul dengan orang-orang yang solih. Kenapa demikian? Karena orang di sekeliling kita itu amat sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Itu Rasulullah menjelaskan seperti itu ya. Jadi Rasulullah menggambarkan kalau kita ini sering deket-deket orang yang penjual minyak wangi, maka badan kita, baju kita akan kena aroma wanginya. Tapi kalau kita sering-sering berdekatan dengan pandai besi, orang yang bikin itu ya, yang besi yang dipanaskan itu, sering-sering kita juga kena kepercikan apinya. Itu gambarannya seperti itu ya. Ya. Yang ketiga, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keempat, kiat untuk meraih ketakwaan adalah selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah 4 kiat ya. Pertama tadi apa? Apa tadi? Iya, belajar ilmu agama, ilmu syar'i. Yang kedua, menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Yang ketiga, bergaul dengan orang-orang yang sholih. Dan yang keempat, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak banyak Bapak Ibu, ya 4 saja. Insya Allah kalau ini kita lakukan, insya Allah ya, ketakwaan itu akan kita dapatkan. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, setelah kita mendapatkan ketakwaan, adakah di sana keutamaan-keutamaan yang akan kita dapatkan ketika kita bertakwa kepada Allah? Masya Allah, banyak sekali ya Al-Quran menjelaskan tentang keutamaan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, orang yang bertakwa kepada Allah, surga diwariskan bagi orang-orang yang bertakwa. Berarti dia akan mewarisi surganya Allah. Artinya dia akan mendapatkan surganya Allah. Surah Maryam ayat 63. Yang kedua, takwa menjadi sebab seorang hamba dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kecintaan Allah akan kita dapatkan. Surah Ali Imran ayat 76. Yang ketiga, dia mendapatkan keberkahan dari langit dan bumi. Masya Allah ya, mendapatkan keberkahan dari langit dan bumi. Surah Al-A'raf ayat 96. Kemudian berikutnya, Allah bersama orang-orang yang bertakwa ya.
Jadi Allah membersamai orang-orang yang bertakwa. Surah An-Nahl ayat 128. Kemudian yang berikutnya lagi, dimudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Ya, dimudahkan rizkinya. Masya Allah ya, luar biasa. Jadi dimudahkan urusannya semuanya di dunia, di akhirat. Ya. Surah At-Tolak ayat 4. Kemudian keutamaan takwa lagi. Takwa adalah sebaik-baik bekal seorang hamba. Sebaik-baik bekal. Surah Al-Baqarah ayat 197. Kemudian keutamaannya lagi, kesudahan yang baik di dunia dan di akhirat adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Insyaallah di dunianya akan diberikan oleh Allah husnul khotimah. Nanti di akhiratnya juga demikian, akan mendapatkan tempat yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, kemudian ciri-ciri orang yang bertakwa itu seperti apa? Ciri-ciri orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 133 sampai 136. Insyaallah cukup panjang. Saya bacakan terjemahannya. Allah berfirman yang artinya, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Rabb-Mu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, segera mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosanya itu, sedang mereka mengetahui. Balasan bagi mereka ialah ampunan dan Rabb mereka, dari Rabb mereka, dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, itu pembahasan pertama, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian poin kedua dari hadis tadi, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, yaitu mengiringi kesalahan dengan perbuatan baik. Ketika selesai berbuat kesalahan,
kemudian apa? Bersegera untuk melakukan perbuatan yang baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, iringilah kesalahan dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapus kesalahan tersebut. Jadi sebetulnya Islam itu mudah Pak ya, untuk menghilangkan, untuk menghapus dosa kesalahan. Kita nggak perlu mengeluarkan apa, uang banyak-banyak gitu ya, cukup melakukan kebaikan, maka kejelekan itu akan dihapuskan dosanya oleh Allah ya. Gak usah ditebus sekian juta, sekian miliar gitu ya, enggak. Sehingga diharapkan dengan itu orang-orang yang beriman itu senantiasa bersih dan suci dalam keadaan fitrah, seperti ketika dia baru dilahirkan oleh seorang ibu ya. Seseorang hamba diperintahkan bertakwa dikala sendirian, juga dikala ramai. Namun meskipun demikian, ia pasti terkadang lalai ya, lalai dalam bertakwa. Misalnya dia tidak mengerjakan sebagian hal-hal yang diperintahkan ya, atau mengerjakan sebagian hal-hal yang dilarang. Oleh karena itu, ia diperintahkan mengerjakan perbuatan yang menghapus kesalahan tersebut, yaitu mengiringinya dengan perbuatan yang baik. Allah berfirman, wa aqimis sholata tarafayin nahari wa zulafam minal lail innal hasanati yudhibnas sayyiat. Surah Hud ayat 114. Dan laksanakanlah sholat pada kedua ujung siang. Kedua ujung siang itu berarti pagi dan petang ya. Dan bagian permulaan malam. Perbuatan baik itu menghapus kesalahan. Jadi kita disuruh memperbanyak sholat sunnah Pak ya. Sholat sunnah ya, terutama sholat malam ya. Habis sholat malam kemudian meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memperbanyak istighfar, maka dosa-dosa itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, apabila seorang hamba mengerjakan dosa, kemudian ia berkata, Robku, aku telah mengerjakan dosa, maka ampunilah aku. Allah Ta'ala berfirman, hambaku mengetahui bahwa ia mempunyai Rabb yang bisa mengampuni dosa dan menghukum karena dosa. Sungguh aku telah mengampuni hambaku tersebut. Masya Allah ya. Sungguh ya, kata Allah, aku telah mengampuni hambaku tersebut. Kemudian hamba itu mengerjakan dosa yang lain hingga pada kali keempat Allah Ta'ala berfirman, silahkan ia berbuat apa saja yang ia inginkan. Apa maksudnya itu?
Maksudnya, selagi hamba tersebut dalam kondisi seperti itu, ketika ia mengerjakan dosa, yaitu setiap kali ia mengerjakan dosa, ia beristighfar dari dosanya tersebut. Artinya Allah nggak bosan-bosan, gitu ya. Nggak bosan-bosan, nggak dikatakan ah kamu ini kapok lombok. Nah, biasanya kan gitu ya, habis meminta maaf bikin kesalahan lagi. Nah kalau manusia seperti itu, tapi Allah enggak, seneng. Allah itu kalau ada hambanya yang beristighfar, meminta ampun sebanyak berapa kali pun, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala tetap senang menerima istighfar, permintaan ampun hambanya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan at-taibu minadz-dzambi kama la dzambalahu. Orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak ada dosanya. Artinya dia sudah diampuni semuanya dosa kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingat ya, dosanya orang yang pernah membunuh orang 100 kali. Bayangkan Pak Bu ya, sudah pernah membunuh orang 100 kali, dia baru mau bertaubat, belum melakukan kebaikan, ya, itu sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah apa? Setelah mereka di perjalanan menuju pertaubatannya itu, mereka dia meninggal, insyaallah. Inilah ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang beriman. Ditanyakan kepada Al-Hasan rahimahullah, kenapa salah seorang dari kita tidak malu kepada Robnya? Orang yang beriman itu loh, kenapa sih kok nggak malu kepada Robnya? Minta ampun terus, melakukan dosa, minta ampun, melakukan dosa, tidak kemudian minta ampun. Kenapa? Ya, ia beristighfar atas dosa-dosanya, kemudian berbuat dosa lagi, lalu beristighfar lagi, kemudian berbuat dosa lagi. Lalu Syekh Al-Hasan ini berkata, setan ingin sekali mengalahkan kalian dengan dosa-dosa tersebut. Oleh karena itu, kalian jangan bosan untuk beristighfar. Kalau kalian nggak mau istighfar, berarti setan telah mengalahkanmu, yang berarti dosa kamu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya bahwa manusia pasti ya mengerjakan perbuatan dosa yang telah ditakdirkan baginya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya telah ditetapkan bagi manusia bagiannya dari zina, ia pasti menemuinya, tidak bisa dihindari. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan jalan keluar bagi seorang hamba dari perbuatan dosa yang dilakukannya, dan menghapuskannya dengan taubat dan istighfar.
Jika ia melakukan hal itu, maka ia telah terbebas dari kejelekan dosa. Tetapi jika ia terus-menerus melakukan dosa, maka ia akan binasa. Insyaallah. Jadi iringilah apa? Kejelekan itu dengan melakukan sesuatu yang baik, yaitu bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang ketiga yaitu wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, pergaulilah manusia itu dengan pergaulan yang bagus. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sadar bahwa memang akhlakul karimah, ya, akhlak budi pekerti yang baik itu cermin dari ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan budi pekerti yang luhur. Artinya ketika kita sudah bisa berhubungan baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jadikanlah hubungan kita kepada sesama manusia juga baik, ya. Insya Allah dengan demikian maka kita akan betul-betul mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, mari kita akhiri pengajian kita dengan bersama-sama berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan di tahun baru Hijriah ini Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita. Allah berikan kesehatan kepada kita, Allah berikan rezeki yang luas kepada kita, dan Allah berikan kepada kita orang-orang yang senantiasa semangat di dalam menjalankan ibadah kepadanya. Ala hadhihi niyyah as-salihah wa biniyatid du'a wal qabul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an maymunan mubaraka wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wassalamata min kulli ithmin wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannati wan najata minan nar. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afatat daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata ainin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama
يربون صغارا اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك أنت الرؤوف الرحيم اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت مغفرة ورحمة بعد الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sahabat saudara, tadi sudah kita dengarkan kajian subuh ceria bersama Ustadz Muhammad Munif LCMPDI langsung dari Masjid Darussalam Sangatta Kuta Timur. Terima kasih atas kebersamaannya. Semoga Allah memberikan kemudahan untuk kita agar dapat menjalankan hal-hal yang disampaikan oleh Ustadz Munif tadi. Demikian, terima kasih atas kehadirannya, kebersamaannya. Kita tutup dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.